Setiap orang yang belum mengenal Allah terburu-buru mengakui suatu agama itu kebenaran, pasti di situ akan tidak bisa menerima apa yang diyakini orang lain. Karena di waktu Rasulullah di usia 40 tahun, Rasulullah tidak pernah membawa agama, hanya mengajak umatnya menyembah Allah. Hanya mengajak umatnya menyembah Allah. Setelah perjalanan Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, selama 23 tahun itulah perjalanannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turunnya sejalan dengan perjalanan Rasulullah selama 23 tahun. Begitu sudah sempurna 23 tahun, baru turun ayat terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum Islam madina. Hari ini saya sempurnakan Islam sebagai agama. Jadi kalau kita menuju Allah, nggak usah mengaku agama dahulu. Kita buktikan apa yang kita berikan pada Allah. Jangan menuntut apa yang diberikan Allah pada kita. Jadi Islam itu urusan Allah. Kita buktikan kelakuan kita dulu ke Allah. Daripada di depan mengaku Islam akhirnya kafir, untuk apa? Lebih baik nggak ada agama. Makanya di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Orang Hindu tidak mau menerima Tuhan tiga, Dewa tiga. Pasti di situ ada Sang Hyang Widi. Jadi kita itu orang Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ya beragama Pancasila, bertuhan satu. Jadi apa bedanya antara Islam, Kristen, Hindu? Kalau hanya memuja figur yang membawa, mengapa tidak menyembah yang dibawa? Mengagumi yang membawa. Akhirnya mengaku Islam dulu, pada akhirnya tidak mengenal apa Islam itu. Dikira Islam itu penuh dengan identik dengan bahasa Arab. Karena munculnya Islam dari Arab. Katanya Al-Quran itu bahasa Arab. Kata siapa Al-Quran bahasa Arab? Al-Quran itu bahasa wahyu. Tidak ada bahasa. Betul, betul. Kalau Al-Quran itu berbahasa, berarti Allah sama dengan makhluk. Makanya Rasulullah sebelum dia itu dijadikan jalannya Al-Quran di usia 8 tahun, dibersihkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dibedah, dibersihkan agar steril, tidak ada kotoran dalam hatinya. Baru di usia 40 tahun dia diberikan Al-Quran, bahasa wahyu. Jadi itu nggak ada bahasa. Allah memberikan wahyu pada Rasulullah dan dijadikan kelakuan oleh Rasulullah, disampaikan ke para sahabat. Munculnya Al-Quran bahasa Arab karena Rasulullah tidak bisa berbahasa selain Arab. Dan sahabat pun bisa mengerti hanya bahasa Arab. Akhirnya ditulis oleh sahabat di pelepah kurma, daun, di tempat-tempat yang waktu itu di mana Rasulullah menyampaikan wahyu. Jadi yang ditulis saat ini, Al-Quran yang tertulis itu bukan kitab suci. Yang suci itu kelakuannya, bukan kitabnya. Masya Allah, iya. Al-Quran itu bahasa sifat, bukan bahasa. Kalau dalam istilah ada tersurat, tersirat, tersurup. Di dalam tersurup itu ada lagi sifat. Jadi kalau orang katanya bila Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dibaca, wajilat kulub, bergetar hatinya. Mana bisa bergetar kalau nggak tahu artinya? Jadi Al-Quran untuk orang Jawa, ya Al-Quran Jawa. Bisa bergetar itu apa? Kita tempati.
kandungan inti dari Al-Quran 30 juz itu apa? Untuk bersadar pada Allah, hanya untuk sadar. Semua ayat-ayat Allah di situ untuk sadar, bukan untuk dongeng, bukan untuk bacaan. Iya. Dikala kita mendengar ayat cerita Fir'aun dibunyikan, kalau tidak mengenal sifat diri kita, hanya mengenal dongeng Fir'aun. Tapi kalau kita mengenal untuk sifat, Quran itu ke dalam, bukan untuk keluar. Dibaca kelakuannya. Apa kelakuannya seperti Fir'aun apa enggak? Kelakuan Fir'aun itu apa? Salah satu kelakuan Fir'aun itu merasa bisa menghidupi orang lain dan merasa bisa membunuh orang lain. Manusia yang merasa, oh kalau nggak ikut saya, nggak makan kamu. Itulah Fir'aun. Itulah. Baca. Iqra kitabaka yauma 'alaika hasib. Baca hati kamu. Sebetulnya kamu iblis apa manusia? Berarti setiap orang sebenarnya punya potensi untuk menjadi Fir'aun yang baru. Ya banyak. Orang yang mengaku kepandaiannya. Wa ma uhilla li ghairillah. Apapun aktivitas kita, kalau hanya ingin dipandang manusia, berarti kita mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Nggih. Bicara ingin didengarkan manusia, itu berarti kita lupa dengan Allah. Yang bisa memberikan bicara kita itu Allah, bukan manusia. Apapun. Wa ma uhilla li ghairillah, wa ma kelakuan uhilla yang dipersembahkan li ghairillah untuk selain Allah, itulah yang hurrimat diharamkan oleh Allah untuk diterima oleh Allah. Iya. Oke, menarik sekali nih. Mbah, coba ini saya pengen dengar Mbah, karena saya dulu juga sama melakukan sebuah proses pencarian kebenaran ya. Sampai kemudian saya dikasih tahu sama seseorang kalau cari guru itu harus cari guru yang nggak bisa mati dan lain sebagainya begitu. Barangkali Mbah No, perjalanan spiritualnya seperti apa Mbah? Mohon diceritakan Mbah. Kalau saya dulu perjalanan spiritual saya, kalau awalnya saya dahulu pencari kesaktian. Oh gitu. Takut mati kena benda tajam. Jadi belajar ilmu kebal. Iya. Belajar anti santet. Ya juga belajar nyantet. Memang saya akui dulunya dari lembah hitam dan lembah putih. Lembah putihnya saya dari kecil di pesantren. Tapi waktu di pesantren itu saya mencari ilmu kesaktian. Iya. Nah, di situ Allah memberikan sadar pada saya, untuk apa semua ini? Kalau saya nggak bisa ke Allah. Akhirnya mulai dari pencarian. Awal pencarian untuk mencari kemurnian inilah oleh Allah semua harta benda saya dihabiskan oleh Allah. Padahal sudah memulai proses pencarian ini ya? Sudah. Justru malah dihabiskan dihabiskan oleh Allah. Dari awal dihabiskan oleh Allah ini, dari Sidoarjo lari ke Kediri, akhirnya apa? Allah menakdir saya bertemu dengan orang yang asli membimbing saya ke Allah di Kediri. Tanpa dihancurkan oleh Allah ekonomi saya nggak mungkin lari dari Sidoarjo. Semua Allah yang memproses. Iya. Saya yakin Allah memberikan yang terbaik untuk saya. Iya, Mbah, kalau boleh tahu selama proses perjalanan spiritual itu kira-kira laku prihatin yang pernah dialami dan ditempuh itu apa saja dan tujuannya sebenarnya untuk apa? Yang lalu apa yang sekarang? Yang dulu. Yang dulu itu intinya ya saya itu ingin sekali menyembah Allah tanpa ada halangan, tanpa ada alat. Misalnya melalui puasa, melalui meditasi, melalui apapun. Karena di situ saya sadar, saya oleh Allah diberikan ayat yang gini, bunyinya itu pemahaman saya. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semua yang berbentuk
itu halikun, akan merusak iman kita. Akan merusak iman kita. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya Allah. Kecuali niat kita ke Allah, menghadap Allah, itulah yang asli. Suatu contoh begini. Misalnya emas membuka usaha. Di situ ingin ramai. Nah, misalnya pergi ke spiritual atau apapun yang masih yakini bisa membantu kelancaran. Di situ Mas diberikan ritual, misalnya membaca ayat-ayat suci berapa kali. Nah, di situ Mas diberikan waktu begitu itu diberikan kelancaran, betul-betul diberikan kelancaran. Nah, jujur tanya hati, ini lancarnya? Ya keyakinan Mas, waduh, saya setelah membaca ini sekian kali lancar betul usaha saya. Imannya ke bacaan apa ke Allah? Yang dipandang Allah apa yang memberi amalan, dan yang dibaca apa Allah? Di waktu lain Mas lupa nggak baca, usaha sepi, waduh lupa saya nggak baca tuh. Inilah iman kita berbelok pada yang berbentuk. Semua yang berbentuk. Bacaan Al-Quran pun kalau berbentuk bacaan itu pun merusak iman. Apapun. Misalnya orang mati bacakan ayat Yasin akan selamat. Tunjukkan, tolong tunjukkan di mana ayat Al-Quran yang berbunyi begitu. Tolong tunjukkan. Salat kalau tidak membaca Fatihah batal. Tunjukkan ayatnya di mana. As-salatu lidzikri, salat itu untuk menghadap Allah, bukan untuk membaca Al-Quran. Sholawat katanya bisa menyelamatkan, bisa melancarkan. Kalau saya memahami sholawat adalah meniru kelakuan Nabi, bukan memuja figur Nabi. Action dari sholawat itu apa dalam perbuatan sehari-hari? Kalau di situ kan ada ritual baca sholawat sekian 40 kali akan dilancarkan rezeki, imannya kok sholawat. Kata siapa membaca sholawat dapat syafaat? Kata siapa membaca Al-Quran mendapat pahala? Itu hanya otak-atik orang-orang yang tidak pernah kenal Allah, hanya membaca. Sekarang saya tanya balik ke Mas. Mas punya karyawan. Punya karyawan, dan di situ Mas menulis peraturan kerja dan memberikan contoh kerja. Karyawan Mas menyaksikan, hanya memuji, bagus sekali Mas ini, Mas Hendra bagus sekali, peraturannya hebat, cara mencontohkan kerja hebat, tapi tidak kerja. Apa Mas mau